Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil ridha ilahi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah teman-teman dari Majelis Ta'lim Ulul Albab, kita pada video pertama kali ini akan membahas mengenai ilmu fikih, khususnya definisi daripada fikih, serta definisi daripada hukum dan juga macam-macam hukum syar'i, yang nantinya dengan memahami definisi fikih, definisi hukum, dan juga macam-macam hukum syar'i, kita akan lebih mudah untuk mendalami dan memahami istilah-istilah yang nanti akan kita temukan pada saat kita mengaji kitab Fathul Qorib Mujib, ya, yaitu kitab syarah daripada matan takrib karangan Ibnu Qasim Al-Ghazi, ya. Matan takrib sendiri adalah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abu Suja. Baik, kita akan bahas tentang pertama, yaitu tentang definisi daripada fikih. Ya, menurut Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Karim Zaidan di dalam kitabnya yaitu Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh, beliau mendefinisikan fikih sebagai berikut, ya. Yaitu yang pertama secara bahasa, yaitu al-fiqhu lughatan, fikih secara bahasa bermakna al-ilmu bisyai' au fahmu lahu, yaitu yang dimaksud dengan fikih secara bahasa adalah satu ilmu tentang sesuatu atau pemahaman tentang satu hal. Sebagai contoh untuk definisi bahasa ini, misalnya, ya, saya itu bisa atau mengetahui cara memasak daging steak. Nah, lalu saya tahu kapan waktunya daging tersebut dipanaskan, kapan waktunya daging tersebut diangkat. Ketika saya memiliki pemahaman tersebut, ketika saya memiliki ilmu tentang bagaimana cara memasak daging steak yang baik sehingga enak dan nikmat untuk disantap, maka saat itu saya dianggap seorang faqih di bidang memasak daging steak, atau saya adalah orang yang punya fikih atau punya pemahaman mengenai cara memasak daging steak. Nah, itu definisi fikih menurut bahasa, tapi tidak kita gunakan dalam pembahasan ilmu fikih kita, ya. Adapun fikih secara istilah para ulama, yang dimaksud dengan fikih menurut Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya tersebut, yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-mustanbitati min adillatiha tafsiliyati, yaitu al-ilmu, satu ilmu, bil ahkami syar'iyyati, ya, tentang hukum-hukum yang bersifat syar'i. Nanti kita akan bahas macam-macam hukum, ya. Kita selesaikan dulu definisi daripada hukum, daripada fikih, ya. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati, ya, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktikal, al-amaliyah, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hukum tersebut haruslah hukum yang memang mampu dilaksanakan, mampu dijalankan oleh seorang mukallaf. Jadi hukum fikih itu bukanlah hukum yang bersifat mustahil dilaksanakan.
Karena yang dimaksud dengan fikih adalah hukum syar'i yang mampu untuk dikerjakan. Ya, baik. Kemudian al-mustanbitati yang diistinbat, yang diistikhraj, yang dikeluarkan min adillatiha dari dalil-dalil at-tafsiliyati yang rinci, yang bertebaran di Quran maupun sunnah. Ya, baik. Itu definisi fikih. Nah, sekarang kita akan masuk ke definisi berikutnya, yaitu definisi hukum. Ya, tapi sebelum kita masuk ke dalam definisi hukum, kita akan bahas mengenai macam-macam hukum. Ya. Hukum itu kurang lebih ada 3 macam. Aqsamul hukmi, macam-macam hukum, nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah hukmul syar'i, al-hukmu syar'i, yaitu hukum syar'i yang maknanya adalah khitabullah, yaitu arahan ataupun seruan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala lil af'alil mukallafina, yang terkait dengan perbuatan seorang mukallaf. Jadi menurut ilmu syar'i, yang dimaksud dengan hukum syar'i di sini adalah ma yathbutu li af'alil mukallafina, yaitu apa-apa yang dinisbatkan, yang disandarkan kepada 2 hal, yaitu perbuatan dan juga seorang mukallaf, yaitu apa-apa yang disandarkan atau dinisbatkan yathbutu pada perbuatan seorang mukallaf. Saya beri contoh seperti ini. Apa hukumnya daging ayam gitu ya. Nah, hukum daging ayam adalah tidak ada. Kenapa? Karena belum memenuhi 2 syarat yang kita sebutkan tadi, yaitu af'al, perbuatan, dan juga mukallaf. Sang pelaku haruslah seorang mukallaf. Ya. Jadi daging ayam itu tidak ada hukumnya. Sama seperti ketika kita tanya apa hukumnya pisau. Pisau tidak ada hukum. Kenapa? Karena dia benda, dan hukum tidak melekat pada benda. Hukum melekat pada 2 hal, perbuatan dan juga sang pelaku haruslah seorang mukallaf. Ya. Yang pertama adalah perbuatan. Jadi kita akan kembali bertanya, apa hukumnya pisau yang digunakan untuk membunuh? Ya, maka hukum daripada pisau yang digunakan untuk membunuh juga belum bisa dinisbatkan hukum. Kenapa? Karena belum memenuhi syarat kedua, yaitu mukallaf. Namun ketika ditanya apa hukumnya pisau yang digunakan untuk memasak oleh seorang istri agar suami dan anak-anaknya bisa makan enak, maka hukum menggunakan pisau tersebut adalah sunnah, yaitu ketika pisau tersebut menjadi alat yang dengan alat tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ya, atau bisa menjadi wajib ketika memang anak dan suaminya saat itu sangat-sangat kelaparan dan bahkan bisa menyebabkan penyakit. Maka memasak menggunakan pisau, penggunaan pisau itu menjadi bahkan wajib. Ya. Jadi seperti itu, hukum melekat kepada benda yang digunakan oleh seorang mukallaf. Jadi hukum itu melekat pada perbuatannya. Maaf, saya koreksi, hukum melekat pada perbuatan, bukan melekat kepada benda, karena benda tidak ada hukumnya. Seperti itu. Nah, yang kedua, macam-macam hukum yang kedua adalah ada yang namanya hukum akli, al-hukmul akli, yaitu hukum akal. Hukum akal nanti berarti adalah apa-apa yang muncul di benak atau di akal kita mengenai status daripada satu hal. Sebagai contoh, hukum akal nanti dibagi menjadi 3, yaitu misalnya adalah al-wajib, yaitu sesuatu ma yutasawwaru fil akli, ya, ma la yutasawwaru fil akli adamuhu.
Nah, itu yang disebut dengan al-wajib. Dalam hukum akal, yaitu apa-apa yang tak mampu tergambarkan dalam benak kita, dalam akal kita, ketiadaannya. Artinya harus ada. Ada lagi nanti mustahil, yaitu ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Ya, sesuatu yang tidak mungkin tergambar, terbayangkan dalam akal kita, keberadaannya. Berarti mustahil ada. Nah, ini yang disebut dengan hukum akal. Nanti ada juga jais, ya. Hukum akal itu jais, yaitu apa-apa yang di akal kita boleh ada, boleh tidak. Tapi dalam ilmu fiqih, bukanlah hukum jais, ya, bukanlah hukum akal yang kita gunakan, melainkan hukum syar'i, ya. Nah, baik, setelah kita mengetahui definisi daripada hukum syar'i, definisi daripada hukum akal, nanti ada satu lagi yaitu hukum adat yang kita belum bahas. Kita akan lebih jauh, kita akan bahas tentang macam-macam hukum syar'i, ya, dan juga penjelasan-penjelasannya yang akan kita ambil dari kitab Mukhtasar Ushulul Fiqhi wal Qawaidul Fiqhiyati, ya. Mukhtasar Ushulul Fiqhi wal Qawaidu al Fiqhiyatu, ya. Baik, di dalam bab tsani, bab kedua, yaitu pembahasan tentang al-ahkamus syar'iyyah. Macam-macam hukum syar'i, yaitu hukum-hukum syar'i. Kita akan bacakan. Wal ahkamu syar'iyyatu isna asyara. Ya. Dan hukum-hukum syar'i itu ada 12. Ya. Jadi macam-macam hukum syar'i dalam kitab ini dijelaskan ada 12. Al-wajibu, yang pertama wajib menurut hukum syar'i, bukan wajib menurut hukum akal yang tadi kita sudah bahas, ya. Wal mandubu, yaitu nadab atau mandub, atau biasa kita kenal dengan sebutan sunnah, ya. Tapi jangan sampai bias nanti makna sunnah. Sunnah di sini adalah sunnah menurut hukum syar'i, bukan sunnah menurut definisi hadis, ataupun juga sunnah menurut definisi ilmu usul fikih, beda lagi nanti pembahasannya, ya. Wal mubahu, yang ketiga adalah mubah, ya. Yang keempat wal haramu, yaitu haram. Yang kelima wal makruhu, yaitu makruh. Yang keenam was sahihu, sahih atau sah. Yang ketujuh wal batilu atau butlan, yaitu batal, tertolak, ya. Wasyartu, yaitu syarat. Wal mani'u, yaitu mani' atau penghalang. Wal rukhsatu, yang selanjutnya rukhsah atau keringanan. Wal azimatu, dan terakhir adalah azimah atau hukum asal, ya. Nanti di sini kalau kita bagi menurut hukum syar'i nanti dibagi menjadi dua, ya. Ada hukum taklifi atau hukum pembebanan kepada seorang mukallaf, dan ada hukum wada'i, yaitu hukum yang terkait dengan kondisi dari seorang mukallaf atau conditional clause, ya, atau syarat ketentuan. Nah, baik, hukum taklif nanti di sini ada wajib, ada mandub, ada mubah, ada haram, ada makruh, sahih, batil, ya. Sedangkan hukum wada'i nanti akan ada yang namanya asyartu, syarat, al-mani', penghalang, al-rukhsah, yaitu rukhsah, keringanan, wal azimah, ya. Nah, sekarang kita akan bahas definisi yang pertama yaitu al-wajib. Apa itu wajib? Al-wajibu huwa ma yusabu ala fi'alihi wa yu'aqabu ala tarkihi, ya. Yaitu sesuatu, ya, yang apabila dikerjakan yusabu akan mendapatkan pahala, ya. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan apabila ditinggalkan maka akan diiqab, akan terkena sanksi ataupun dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah definisi wajib menurut hukum syar'i, atau lebih tepatnya hukum taklifi.
Contohnya apa? Al-misalu as-shalawatul khamsu was-shaumu Ramadan. Ya, yaitu sholat 5 waktu. Ini hukumnya wajib, nggak sholat dosa. Ya, nggak sholat dosa. Dan kalau sholat 5 waktu dapat pahala. Begitupun puasa bulan suci Ramadan. Ya. Selanjutnya wal mandub, al mandubu nadab, atau kita lebih sering sebutnya dengan sunnah. Apa makna daripada al mandub? Yaitu ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Ya, yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan dapat dosa. Maaf. Dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa atau tidak mengapa. Ya, jadi di sini mandub atau sunnah itu adalah salah satu bentuk daripada ibadah sukarela kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuk daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika kita melaksanakan hal yang mandub atau yang sunnah ini, kita melaksanakannya dengan penuh sukarela. Kita melaksanakan dengan penuh kesadaran bahwa yang kita lakukan ini bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dipaksa. Beda dengan wajib. Ya, wajib itu adalah keharusan. Tingkat paling urgent yang harus kita lakukan namanya wajib. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, ya. Sempat tidak sempat, kita harus tetap melaksanakan. Itu namanya kewajiban, kecuali memang mendapatkan rukhsah yang akan kita bahas nanti lebih detail di dalam kitab Fathul Qorib, gitu ya. Akan tetapi kalau sunnah enggak, sunnah itu memang harus dilaksanakan. Mohon maaf, sunnah itu adalah tidak harus dilaksanakan sehingga para pelaksananya itu melaksanakan atas dasar dorongan kuat dari dalam dirinya. Ya, maka kita tidak boleh tuh tidak boleh kita menelisik amalan-amalan sunnah saudara-saudara kita. Kenapa? Karena bisa jadi amal sunnah yang kita banggakan, yang kita lakukan pada saat ini, ternyata adalah amalan yang tidak dikerjakan orang lain, tetapi dia mengerjakan amal lain yang juga sunnah statusnya yang tidak sama dengan kita. Ya, karena sunnah memang bersifat tidak mengapa ketika tidak dikerjakan. Cuma luar biasa mendapat pahala ketika dilakukan. Contohnya apa? Al-misalu tahiyatul masjid. Contohnya adalah sholat sunnah tahiyat masjid. Tapi nanti dalam pembahasan lebih detail di usul fikih yang kita tidak bahas ya, sunnah ataupun mandub nanti punya tingkatan. Begitupun wajib. Wajib punya degree, punya tingkatan ya. Sunnah juga punya tingkatan. Nanti ada sunnah mu'akkadah, ada sunnah ghair mu'akkadah, ada sunnah zawaid atau adab ya. Nah, kita tidak bahas, kita lanjutkan. Yang ketiga al-haramu, yaitu haram. Ya, haram. Apa maknanya? Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Yaitu sesuatu yang apabila ditinggalkan kita dapat pahala. Dan kalau dikerjakan kita berdosa. Ya. Contohnya apa? Al-misalu al-riba au fi'lul mafsadah. Yaitu contohnya adalah riba. Ingat ya, riba. Ya, bukan yang lain. Karena kalau terkait dengan contoh-contoh riba nanti akan ada perbedaan pendapat. Tapi ribanya kita sepakat bahwa riba adalah haram. Ya. Begitupun fi'lul mafsadah, ngelakuin keburukan baik ke teman kita, saudara kita, kezaliman yang kita lakukan itu adalah keharaman. Ya, artinya kalau kita ngelakuin akan berdosa. Kita lanjut yang keempat al-makruhu, yaitu makruh. Apa maknanya? Ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi.
Sesuatu yang kalau kita tinggalkan dengan penuh kesadaran, dengan niat yang benar untuk meninggalkan apa yang Allah benci, yang Allah tidak suka, akan mendapatkan pahala. Banyak contohnya. Contoh secara sadar, kita sudah berniat nih, ya, saya akan meninggalkan misalnya yang makruh, merokok misalnya. Ya, maka seumur hidup ketika dia tidak merokok dengan niat seperti ini, ya maka dia seumur hidup akan mendapatkan pahala, yaitu pahala daripada meninggalkan perkara-perkara makruh. Akan tetapi yang namanya makruh, wala yu'aqabu ala fi'lihi, yang melakukannya, para pelakunya itu tidak diikop, tidak mendapat sanksi atau tidak mendapat dosa. Artinya, kalau kita melihat pada lingkungan kita, saudara-saudara kita masih ada yang melakukan hal yang makruh, jangan kita judge, jangan kita hakimi, jangan kita anggap sebagai orang yang begitu kotor dan berdosa. Kenapa? Karena memang sedari awal makruh adalah statusnya tidak berdosa. Ya, contohnya apa? Al-mithalu takdimul yusra alal yumna fil wudu. Ya, contohnya adalah mendahulukan tangan kiri daripada mendahulukan bagian kiri daripada bagian kanan saat berwudu. Nah, itu hukumnya adalah makruh. Walaupun tidak menyebabkan dosa, tapi secara adab itu kurang elok, kurang beretika di dalam adab-adab Islam. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima, al-mubah, yaitu mubah. Apa maknanya? Ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang tidak mendapatkan pahala ketika dilakukan dan pun tidak mendapatkan dosa ketika dilakukan. Namun, ya, ada pengecualian bahwa mubah ini adalah satu perbuatan yang punya potensi besar untuk menghasilkan pahala, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang akhirnya disatur oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in, dan hadis ini hadis nomor pertama, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya, bahwa segala amal perbuatan kita itu amat bergantung nilai pahalanya, value-nya pada niat yang kita sematkan, ya. Misal, saya makan nasi, makan pakai lauk dengan tujuan bahwa untuk kembali mengisi energi dalam diri saya sehingga mobilitas saya nanti dalam mengaji, dalam mencari nafkah, dalam beribadah itu kuat. Maka makan di sini, walaupun perbuatan yang mubah, akan tetapi makan ini akan menghasilkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kenapa? Karena menjadi wasilah, menjadi perantara daripada melakukan hal-hal yang baik. Gitu. Jadi kata, ya, para ulama dalam satu kaidah, dalam kaidah fikih, ya, usul, ya, al-wasail hukmul maqasid. Wasilah atau perantara yang mampu memerantarai kita untuk melakukan perbuatan atau satu perbuatan, maka perantara itu dihukumkan sama dengan perbuatan utamanya. Sebagai contoh tadi yang saya bilang, saya makan. Tujuannya untuk tenaga saya kuat mencari nafkah, maka ketika nafkah itu wajib, maka makan di sini, ya, akan mendapatkan pahala juga seperti pahalanya mencari nafkah, seperti itu. Kita lanjutkan, ya. Selanjutnya as-sahihu. Apa itu sahih? Ma yajtami'u fihi al-ruknu wasyartu, ya, yaitu ketika berkumpulnya pada satu perbuatan tersebut semua rukun-rukun dan syarat. Artinya ketika syarat dan rukun daripada perbuatan terpenuhi, maka kita sebut perbuatan tersebut sahih atau sah, legal, ya, valid untuk dilaksanakan.
Selanjutnya al-batilu, yaitu batil. Apa makna batil? Ma la yajtami'u fihi ruknu wasyartu, yaitu satu kondisi ketika tidak terpenuhinya rukun dan syarat sehingga perbuatan tersebut tertolak. Sebagai contoh misalnya, ya kita melaksanakan sholat, namun pada saat sholat kita tidak menutup aurat. Padahal menutup aurat merupakan syaratus sholat, merupakan syarat daripada sahnya sholat. Sehingga ketika kita tidak menutup aurat di saat tersebut, maka al-batilu atau al-butlanu fis sholat. Sholat kita menjadi batal atau tertolak, tak bisa diterima gitu. Dan kita harus kodok kalau waktunya sudah habis, atau iadah kalau waktunya masih ada, seperti itu. Lanjut. Yang kedelapan asyaratu, yaitu syarat. Apa itu syarat? Syarat ma yatawaqqafu alaihi as-sihhatu syai' wa laysa juz'un minhu kama il mutlaqi lil wudu'i wa syatril awrati lis salat, yaitu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'. Yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu atau perbuatan yang sihhatus syai', kesahan, kevalidan satu perbuatan, yatawaqqafu alaihi, amat bergantung, amat terkait kepadanya. Ya, walaisa juz'un minhu, dan mak tersebut atau sesuatu tersebut bukanlah bagian daripada komponen perbuatan tersebut. Sebagai contoh, ya wudu. Kalau di sini contohnya adalah air ya. Saya contohkan wudu aja. Wudu di dalam sholat, ya. Sholat itu tidak sah. Ya, kesahan sholat amat bergantung kepada kesahan wudu. Dan wudu bukan bagian daripada rangkaian sholat. Karena sholat dimulai dari takbiratul ihram, niat ya, sampai salam, dan wudu sebelumnya. Artinya wudu di sini adalah bukan bagian daripada perbuatan sholat. Maka wudu disebut syarat sahnya sholat. Karena sholat tidak sah ketika tidak wudu. Ma la yatimul wujub illa bihi fahuwal wajib. Ya, segala sesuatu yang ketika kewajiban tidak mampu dilaksanakan dengan sempurna tanpa perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut hukumnya menjadi wajib sebab dia menjadi syarat sah untuk terlaksananya satu amalan. Kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya ada al-rukhsah. Apa itu rukhsah? Yaitu al-hukmul lazi yataghayyaru min su'ubatin ila suhulatin ma'a qiyamis sababil hukmil asli kajawazil fitri lil musafiri la yujhiduhu sawmu wa aqlil maitati lil muttari. Rukhsah adalah hukum yang merubah, ya, hukum sebelumnya yang semudah yang di kondisi tersebut sulit dilaksanakan menjadi suhulah. Jadi kalau kita dalam satu kondisi kesulitan melaksanakan hukum yang Allah tetapkan, kemudian memang kesulitan tersebut tidak mampu kita lakukan atau mampu kita lakukan namun memberatkan, maka akan diubah menjadi suhulah, menjadi sebuah kemudahan. Ya, makanya dalam satu qawaid ada kaidah, ya, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Seperti itu. Contohnya adalah bolehnya membuka puasa ketika lagi dalam safar atau menjadi musafir.
Atau bolehnya makan bangkai ketika memang tidak kita temukan makanan lain. Ya. Selanjutnya yang terakhir yang kita bahas adalah al-azimah. Belum, masih 3 lagi. Al-azimah yaitu lawan daripada rukhsah, yaitu hukum asal. Yang ke-11 adalah as-sabab. Apa itu as-sabab? Ma yastalzimu wujudul hukmi. Ya. Yaitu segala sesuatu yang wujudul hukmi atau keberadaan satu hukum yastalzimu wujudahu. Ya, amat bergantung kepada kemunculannya, yaitu sebab. Nanti kan pembahasan sebab ada macam-macamnya, ada sebab, ada ilat, beda ya. Selanjutnya adalah al-mani, yaitu penghalang, ma yastalzimu wujudahu adamul hukmi au adamus sabab. Seperti itu, yaitu penghalang. Apa itu penghalang? Ya berarti ketidakmampuan dalam memenuhi syarat ataupun belum munculnya sebab. Nah, itulah macam-macam hukum syar'i. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya di pembahasan Fathul Qorib. Sampai jumpa.